Hai, selamat bergabung di konsultanpenjualan.com. Hari ini saya akan memberikan bocoran rahasia untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup. Saya tahu Anda sebagai orang pemilik klinik atau yang tenaga kesehatan yang berbisnis klinik, mungkin Anda sudah lelah menghadapi persaingan klinik yang saat ini tidak terdeteksi. Bagaimana cara Anda keluar dari masalahnya, bagaimana klinik ini berkembang, dan bagaimana menghadapi persaingan. Saya akan kasih tips nanti dan rahasia bagaimana cara Anda bertahan dan Anda bisa memajukan klinik Anda. Saya akan cerita bagaimana saya dulu meningkatkan omset satu klinik gigi. Pertama, saya dulu bertemu dengan salah satu dokter gigi dan saya sampaikan kepada dokter tersebut bahwa apa persepsi masyarakat tentang klinik gigi. Klinik gigi selalu dianggap mahal. Sehingga apa? Banyak pasien yang tidak mau datang ke klinik karena takut dengan mahal tadi. Padahal sebenarnya pembicaraan tentang klinik gigi mahal itu biasanya seputar pada tindakan kesehatan gigi. Orang membandingkan biaya cabut gigi, tambal gigi, dan lain-lain antara klinik yang satu dengan klinik yang lain. Sehingga orang fokus membicarakan itu sebagai biaya yang mahal. Padahal sebenarnya pendapatan tertinggi klinik gigi bukan dari tindakan kesehatan. Yang tertinggi adalah dari estetik. Tindakan estetik itu yang sebenarnya menjadi pokok. Kalau tindakan estetik kita bagus, itu akan direkomendasikan oleh satu pasien ke klinik ke pasien yang lain. Sehingga apa? Fokus pada tindakan estetik. Lalu kemudian saya sudah promosi, saya sudah iklan. Tetapi kenapa pasien estetik saya nggak bertambah? Ada lagi kunci berikutnya. Anda tidak mentreatment pasien Anda untuk mendapatkan servis yang membuat mereka nyaman. Saya sudah berkomunikasi secara baik, saya sudah ramah kok dan lain-lain. Seharusnya nyaman pasien saya. Oh, ternyata tidak sesederhana itu. Kita sedang berhadapan dengan generasi yang tanda kutip labil. Orang di generasi milenial, orang di generasi Gen Z itu sangat labil. Hari ini memilih satu klinik, besok dia bisa memilih klinik yang lain. Bulan depan dia bisa memilih klinik yang lain. Lalu kuncinya ada di mana? Kuncinya sebenarnya adalah bagaimana kita dapat mengunci si pasien tersebut. Ada tips yang nanti saya bisa berikan bagaimana caranya bisa mengunci pasien tersebut. Itu sebenarnya salah satunya. Gini, treatment kita terhadap tenaga kesehatan, dokter terutama ya. Pertama gini, dokter itu adalah profesi. Kita harus menghargai profesi dokter. Oleh sebab itu, mereka adalah partner. Nah, karena partner, sebenarnya untuk bisa membuat mereka terus bersama kita, berjalan bersama kita, cuma dua. Satu, tingkat pendapatan mereka harus tinggi. Kedua, harus sering diskusi dan mencari jalan keluar dari waktu ke waktu, dan masukan yang dari mereka kita bisa ambil, masukan dari kita mereka bisa dengarkan. Dengan cara itu maka yang terjadi treatment klinik ke pasien itu biasanya sudah punya bobot dari sisi teknis kedokteran, bobot dari sisi sales marketing, bobot dari sisi pilihan. Kenapa si pasien itu akhirnya memilih? Nah, itu harus kita buat metodologinya, itu kira-kira. Sekarang saya akan bahas kasus kedua ya. Ada klinik kesehatan, ini di kasus kedua, bahwa ada klinik kesehatan sudah punya alat yang bagus, dokternya lengkap, tempatnya sudah estetik, dan kemudian strategis. Tapi tetap sepi nih pasiennya. Nah, penyebab utamanya adalah begini, kalau di klinik kecantikan, kita tidak bisa sebenarnya mengikat pasien. Kenapa? Setiap hari pasien akan terus mendapatkan masukan dari sosial media, dari apa yang dilihat di luar, bahwa kok ada yang lebih cantik, kok ada yang lebih cantik, kok ada hasil yang lebih bagus, kok ada hasil yang lebih bagus, dan kemudian kita datang ke klinik kita dianggap mahal. Sebenarnya mahal itu sangat relatif dan itu sangat bisa distrategikan. Orang tidak akan pernah mengkritik kita kalau hasil kita bagus. Hasil kita bagus, itu harga biasanya tidak akan menjadi patokan. Kedua, temukan kuncinya. Jadi klinik Anda harus punya poin di mana itu tidak didapatkan di klinik lain. Biasanya itu adalah bisa alat, bisa cara, metode yang berbeda dengan yang lain, atau yang ketiga adalah gini. Kita boleh kalah secara alat, kita boleh kalah secara tenaga medis, kita boleh kalah dari sisi metode, kita boleh kalah karena klinik kita tidak estetik. Tapi jangan lupa bahwa ada hal yang orang tidak bisa curi. Kedekatan kita dengan pasien. Saya kasih salah satu kunci yang biasa saya lakukan. Setiap resepsionis, perawat di klinik yang saya biasa treatment, selalu saya minta apa? Kenali pasiennya, sebut namanya setiap dia datang. Setiap kali datang sebut, Bapak
Bapak A apa kabar gitu, Ibu A, Ibu Dewi apa kabar, itu biasanya akan lebih mengena. Dia akan merasa lebih homey. Orang yang diperlakukan dan mengena di hatinya itu dia bisa melupakan hal-hal teknis. Orang bisa melupakan hal-hal yang sifatnya estetik, kelihatan keren, itu bisa lewat semuanya. Kalau apa? Anda bisa menyentuh hatinya. Itu kira-kira. Ini adalah strategi ketiga yang bisa Anda praktekkan hari ini dan juga besok, saat ini juga, dan ini gratis. Oke, saya akan sampaikan ya. Pertama gini, satu, klinik harus punya identitas yang kuat. Salah satu yang bisa kita gunakan adalah menggunakan internet marketing. Kita bisa menggunakan maps. Kita bisa menggunakan konten-konten yang baik dan lain-lain. Nah, saya kasih contoh sederhana begini. Anda buat website, Anda buat sosial media, akun, Anda harus mudah ditemukan oleh orang. Itu biasanya kita bicara search engine optimization. Nah, search engine optimization itu di-create sebenarnya. Jadi tidak sederhana orang bahwa ketika kita sudah posting-posting, orang besok lihat. Kita iklan-iklan bisa lihat. Enggak, ada kunci yang sebenarnya harus dilakukan. Di situ, ilmu tentang informasi teknologi itu harus digunakan. Kalau enggak, Anda akan keluar uang banyak. Satu. Kedua, ketika Anda membuat konten, ketika Anda membuat sesuatu yang harus Anda posting, jangan terbawa oleh happening yang sering orang sudah lakukan. Kalau Anda sama melakukan seperti yang orang sudah lakukan, Anda tidak diperhatikan. Kenapa? Ya Anda akan sama dengan lainnya. Berarti apa? Harus ada hal-hal yang sifatnya khusus dan itu unik yang Anda bisa lakukan. Lalu gimana caranya? Saya bukan orang di bidang itu yang bisa melakukan. Saya cuma bisa bilang bahwa begini, orang yang melakukan campaign dan campaign itu bisa mempengaruhi orang lain, intinya bukan karena hebat isi campaignnya, tetapi kalau Anda melakukannya secara konsisten, itu biasanya akan jauh lebih berhasil. Saya bisa bercerita dulu, ada salah satu orang yang disebut ahli propaganda, namanya Joseph Goebbels. Dulu dia adalah tangan kanannya Hitler di Nazi. Apa yang disebutkan? Kebohongan yang dihembuskan terus-menerus lama-lama terdengar sebagai kebenaran. Artinya apa? Ketika dia konsisten melakukan campaign, lama-lama bisa mempengaruhi orang lain. Sama seperti klinik kita. Berarti klinik kita harus melakukan apa? Buat strateginya, buat produk yang diunggulkan, kemudian lakukan campaign terus-menerus, sehingga apa? Nanti kita bisa mempengaruhi konsumen atau pasien yang kita tuju. Lama-lama apa? Dia akan terpengaruh. Tapi jangan lupa, ketika sudah terpengaruh, internalnya harus benar-benar perfect. Itu kira-kira. Jadi gimana caranya? Temukan kelebihan itu. Harus ditemukan. Bagaimanapun caranya, temukan kelebihan itu. Anda ada kesulitan, kita bisa diskusi. Saya akan bisa bantu Anda untuk menemukan kelebihan dari klinik Anda. Terima kasih sudah mendengarkan saya selama 20 menit. Mungkin 20 menit ini tidak cukup untuk membedah bisnis klinik ini secara lengkap. Saya akan memberikan ini di kelas eksklusif yang nanti akan dilakukan, dan Anda bisa mendaftar. Link di bawah ini, nanti admin saya akan menghubungi Anda. Di sana saya akan membedah bagaimana caranya mendatangkan pasien, bagaimana caranya si klinik bisa berubah menjadi sebuah bisnis kesehatan yang secara revenue itu meningkat dan meningkat. Cabangnya bisa bertambah. Dan yang keempat, punya identitas sebagai sebuah bisnis klinik yang dilakukan secara autopilot. Itu kira-kira yang akan bisa Anda dapatkan di webinar berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan salam dari kami dari konsultanpenjualan.com. Terima kasih.